dan Bapak Moderator, Bapak Pendeta Herianto. Bapak Pendeta Herianto, Selamat siang, Pak Dedi. ya selamat siang. Untuk seluruh partisipan, Bapak Suhanda, Bapak Don Putra Gotama, Bapak Hermanto Sembiring, Pak Girsang, Ibu Diana, Bapak Mikael Dijaya, Bapak Arjana, Bapak Rizky, Bapak Jo, dengan Bapak Hasan Nasution. Selamat bergabung. Ya, saya sedikit nervous ya akan acara ini. Oke, saya lempar ke Bunda nih, Bunda. Saya sedikit nervous ini. Baik, Silakan, Bunda. terima kasih. Aku nuhun Pak Dedi Wijaya dengan sepenuh rasa hormat dari rantau jauh Amerika, izinkan hamba Bunda Semangkut dari salah satu komponen bangsa yang kebetulan tengah diletakkan di rantau orang di negeri orang-orang dalam negara superpower untuk pertama mengaturkan sungkem dengan kehormatan kami kepada Pamanda Pendeta Dr. Insinyur Panuntungan Girsang MSc MA. Beliau seorang Laksamana Madya TNI Purnawirawan yang menjadi koordinator The Center of Christ Ministry CCM. Lalu sungkem kami pula penuh kehormatan untuk Mamanda Suhanda, juga untuk Abangda Heri T, beserta ada Jeng Ayu Diana, mungkin ada Jeng Ayu yang lain. Salam kenal dan salam hangat dari rantau jauh Amerika. Suatu kehormatan mendapat undangan dari AA Dedi yang tentu ini menjadi perpanjangan tangan dari Pamanda Girsang, undangan dari The Christ Center Ministry CCM. Semoga kehadiran hamba Bunda Semangkut sebagai salah satu komponen anak bangsa yang kebetulan bagian dari kaum muslimin di Indonesia dapat menjadi pencerah dan penyemangat kita untuk terus bergandeng tangan meski ada perbedaan karena kita saling menghormati satu sama lain. Demikian dari hamba dan kembali kepada AA Dedi. Mangga atuh AA Dedi silakan. Oke, baik. Tanpa untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Heri. Silakan, Bapak Heri. Saya sapa Pak Don itu, Pak Don dari NTT. Terima Selamat kasih, datang. Pak. Selamat datang Pak Don. Hormat. Kemudian juga dari Medan itu ada Pendeta Sembiring. Ya, Pak. Selamat bergabung ya Pak Don. Siap, Pak. Pastor Thank you, thank you. Girsang yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you. Ada Pak WP juga itu, ada Pak WP. Mana Pak WP tadi? Ada itu Pak WP. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kehormatan bagi kami bisa kita saling sharing tentang mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan dan Juru Selamat di hari Minggu yang cerah ini. Dan saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bersyukur, sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama tentang sharing firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hambanya Bapak Aruntungan Girsang. Nah, seperti tadi disebutkan oleh Pak Dedi dan Ibu Bunda Simangku bahwa tujuan kita untuk diskusi ini untuk saling mengenal, saling mengetahui uh, keyakinan kita masing-masing dengan tetap memegang keyakinan masing-masing, tetapi menambah pengetahuan.
sehingga saya dari Kristen umpamanya bisa mengetahui apa yang dipertanyakan oleh sahabat, oleh saudara dari Muslim, sehingga kami bisa tahu, dan dari Muslim juga teman-teman dari Muslim bisa mengetahui, oh ternyata Yesus Kristus itu uh, Tuhan dan Juru Selamat itu begini. Nah, jadi kan alangkah indahnya kalau kita sama-sama uh, uh, saling mengenal dan mengerti. Baiklah, kita langsung saja uh, kita persilahkan Bapak Paruntungan Girsang untuk sharing. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kurikulum vitae atau profil dari pembicara kita, Bapak Paruntungan Girsang, seperti ini. Ya. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Paruntungan Girsang, Master of Science dan Master of Arts dari Laksamana Pertama TNI, Purnawirawan, dan sebagai koordinator CCM. Banyak banget title-nya Pak ya. Luar biasa rajin belajar. Nah, sejak Desember 2014 telah menjadi purnawirawan perwira tinggi TNI. Kemudian sebagai alumni Sesko juga TNI AL tahun 1998 dengan predikat penulis terbaik. Lalu alumni Lemhamnas 2008 Defense Strategic Studies Course Australia dengan mendapatkan Outstanding Paper. Lalu pernah menjadi dosen di Sesko TNI AL, dosen di PT Swasta Jakarta, di Perguruan Tinggi Swasta Jakarta. Kemudian beliau juga aktif menginjil bersama istri 3 bulan lamanya di tahun 2015, penginjilan kepada para pengungsi Timur Tengah di kota Aachen, Jerman, juga pernah pelayanan ke Belanda dan kota Paris. Nah, lalu pada tahun 2017 terpilih menjadi 21 tokoh Kristiani, yaitu jenderal yang giat menginjil versi majalah Narwastu. Lalu sejak 2019 menjadi koordinator Christ Center Ministry, CCM ini di Indonesia, lalu sebagai pembicara di beberapa seminar di Sekolah Tinggi Teologi, juga kepada hamba-hamba Tuhan, serta di konvensi FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Nah, juga selalu aktif diskusi tentang kebenaran firman Tuhan dengan berbagai pihak, termasuk di kalangan sekolah tinggi teologi. Ya. Beliau adalah sebagai pendidikan umum, pernah S1 di Teknik Elektro USU, Universitas Medan, tahun 1983, lalu pernah studi di S2 Computer Science di NPGS Montreal, California, USA tahun 1994. Lalu S2 di Strategic Studies dari Deakin University, Australia tahun 2009, dan S3 di PSP Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Teologi IKAT tahun 2017. Lalu Pak Paruntungan Girsang menikah dengan seorang istri dan diberkati dengan 3 anak dan baru memiliki 3 cucu. Nah, ini udah baru 4. Jadi demikianlah Bapak Ibu profil dari pembicara kita, Bapak Paruntungan Girsang. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk dengar sharing firman Tuhan, karena nanti akan dilengkapi dengan Q&A, saya akan bacakan secara singkat saja tentang aturan main di Q&A ini, sehingga ini untuk demi kebaikan bersama. Yang pertama, tanya jawab ini nanti membangun komunikasi antara pembicara dan hadirin partisipan untuk mendapatkan pengertian yang benar akan firman Tuhan, lalu menghormati dan menghargai pemahaman pembicara dan peserta. Nah, lalu menghindari perdebatan. Nah, maksudnya menghindari perdebatan bukan berarti nggak bisa bertanya, tapi justru bertanya tentang materi dan bagaimana hubungannya, tapi bukan untuk didebatkan. Lalu mempunyai sikap dewasa menerima perbedaan,
Lalu tidak ada pemaksaan doktrin atau pemahaman tentang sesuatu karena hal semua yang dibicarakan berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya. Nah, aktifnya Bapak Ibu semua dalam bertanya sangat membantu menambah wawasan baik pembicara, penanya, dan peserta lainnya. Justru Bapak Ibu diharapkan untuk bertanya. Dan semua pertanyaan atau pertanyaan tambahan atau instruksi harus melalui moderator yang mengaturnya secara bergantian dengan tertib. Nah, karena etika dan aturan ini dibuat demi berjalannya Q&A dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengerti tentang aturan nanti Q&A dan mari kita simak sama-sama uh, pembicara yang akan sharing tentang mengapa Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Baiklah, kami persilakan untuk Bapak Paruntungan Girsang untuk membagikan sharingnya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Bro Herianto. Juga terima kasih untuk Bro Dedi, juga Bunda Sumangku, juga sahabat-sahabat. Di sini ada sahabat dari NTT, Pak Don, juga Pak Hermanto Sembiring. Ya, selamat datang. Ada Bro WP, selamat datang juga. Kemudian ada Bro Mikael Dudi dari Kalimantan. Kemudian ada Pak Gede juga. Ada Bro Rizky, salam kenal. Kemudian ada Bro Hasan Nasution. Dan ada juga Bro Jo. Selamat sore ya. Ya, siang menjelang sore. Baiklah, tadi saya sudah dikenalkan. Terima kasih ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bro Dedi menginisiasi karena beliau yang telepon saya untuk bicara hal ini. Dan minggu depan hari Minggu depan kita akan berbicara juga hal yang lain tentang Pancasila dan dipandang dari lingkup nasionalisme Indonesia. Tapi itu di TikTok ya, gitu. Saya sering bilang sama Bro Dedi, kita nggak usah debat ya, kita bicara nasionalisme Indonesia, that's the most important, saya bilang gitu. Tapi kalau ini untuk sekedar tahu, untuk ini pendalaman, is okay, bagus ya, bagus. Oke, izinkan saya pada kesempatan ini untuk share slide. Share slide. Mengapa Yesus, ini temanya, mengapa Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat? Sharing dengan sahabat-sahabat kita juga yang dari Muslim dan sebagai bahan diskusi hari ini ya, hari ini. Oke, saya mulai. Nah, untuk diketahui sama-sama, mari kita melihat, membahas secara eksegese dalam lingkup hermeneutika, ya, sehingga kita tidak lari dari konteks Alkitab. Nah, pertanyaan yang pertama sekali, ya, untuk kita pahami, pertama sekali, bro, nanti 10 menit sebelum saya diingatkan ya, almost 1 hour kira-kira itu ya. 10 menit saya diingetin ya, bro. Pertanyaan pertama adalah, mengapa orang mati dan meninggal dunia, jasadnya harus dimandikan? Saya sudah bertanya kepada banyak orang, umumnya banyak orang berkata supaya badannya bersih, supaya suci karena mau menghadap Yang Maha Kuasa. Ya oke, that's good, that's good. Tapi bagi saya ini ada satu jawaban yang perlu kita pikirkan. Nah, jawabannya adalah karena yang bersangkutan tidak bisa mandi sendiri. Kira-kira gitu. Tadi oke, jawaban tadi udah bagus, tapi ini ada satu jawaban. Kenapa orang mati dan meninggal dunia jasadnya harus dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Ini salah satu jawaban yang perlu nanti ada relasinya ya, ada korelasinya. Nah, kemudian kita coba melihat, kalau ada sumur yang dalam, sumur ini sangat dalam sekali dan licin gitu ya. Bila ada orang tersesat, jatuh ke dalam sumur yang dalam, apakah orang yang jatuh ke dalam sumur itu bisa menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri? Semua dindingnya itu licin gitu ya, licin banget gitu. Dan kalau ada 2-3 orang jatuh ke dalam sumur yang paling dalam, ya, tidak ada tali, tidak ada apa-apa, bagaimana mereka bisa selamat? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Tentu harus ada orang yang menyelamatkannya, baru mereka bisa selamat. Kemudian,
Apakah kita bisa membayar dosa-dosa dengan usaha kita, upaya kita, kebajikan yang kita lakukan? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan ya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata di Yohanes 1 ayat 29 berkata, ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, padahal Yohanes ini sebetulnya tidak saling kenalan ya. Dia nggak saling kenal-kenal, sering ketemu, tidak. Ya, walaupun ada hubungan keluarga, tapi tidak saling kenal, dekat gitu ya, enggak. Nah, kita lihat di sini statement dari Yohanes. Ya, Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi di sini ada satu terminologi yang dipakai adalah anak domba Allah. Ya, anak domba Allah. Ini yang menjadi satu terminologi ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu di Lukas 7 ayat 48 ya, ini di dalam pelayanannya Yesus ya, dalam pelayanan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, sekarang kita juga bertanya, kok bisa ya Yesus mengampuni dosa orang? Nah, itu kita menjadi satu pertanyaan yang perlu kita pegang juga. Kemudian karena di Efesus 2 ayat 8 dan 9, di sana jelas dikatakan ya, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita. Semuanya oleh karena kasih karunia, oleh iman. Iman itu berbicara bukan iman saya. Bukan juga iman Pak Don. Bukan iman saya, bukan. Iman itu berbicara Kristus. Jadi iman berbicara Kristus. Jadi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh Kristus. Nah, itu bukan hasil usaha kita, tapi Kristus yang melakukannya untuk kita. Saya lanjut. Nah, nomor dua saya mencatat di sini ada kemarahan orang Yahudi kepada Yesus. Betul-betul marah besar ya kepada Yesus. Di Markus 2 ayat 5 tercatat, ketika Yesus melihat iman mereka, ini iman orang yang membopong orang yang sakit, orang yang sakit yang mereka mau mengangkat orang sakit waktu itu, ya. Jadi di sini Yesus melihat iman orang-orang yang waktu itu berkumpul di situ, yang iman itu artinya dia fokus betul kepada Kristus, bahwa Kristus mampu melakukan segalanya waktu itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Nah, mendengar kata-kata dosamu telah diampuni, maka orang Yahudi, ahli Taurat, sangat terusik. Sangat terusik. Maka mereka berkata di ayat 7, mengapa orang ini berkata? Ia berkata begitu, ia menghujat Allah. Nah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri gitu. Nah, inilah kepercayaan bangsa Yahudi di zaman itu, bahwa hanya Allah sendirilah yang bisa mengampuni dosa. Nah, kita lihat juga kembali di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Nah, jadi memang orang Yahudi nggak suka sama Yesus, mau dibunuh itu Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, hari Sabat, Bapak Ibu sekalian, ini hari Sabat juga Yesus tabrak-tabrak. Karena orang Yahudi tidak mengerti makna hari Sabat. Karena hari Sabat itu maknanya adalah Kristus itu sendiri. Kristus itulah penggenapan dari hari Sabat. Hari Sabat itu memang fakta hari, tapi hari Sabat itu adalah gambaran. Faktanya adalah Kristus sebagai penggenapannya itu bercerita tentang Kristus, gitu ya. Tetapi juga ya karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Nah, Yesus mengatakan nih, tadi di sana katakan anak domba Allah, ya. Nah, Yesus berkata dia anak Allah. Ya, ya anak Allah dan Bapanya, dan Allah itu adalah Bapaknya sendiri. Nah, mendengar itu, maka orang Yahudi panas telinganya dan marah. Dan dengan demikian, mereka menyatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi beginilah tanggapan orang Yahudi yang waktu itu benar-benar merasa tersinggung karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah.
Saya lanjutkan. Nah, nomor 3 adalah kita melihat dasar kajian kita. Nah, di Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Nah, inilah yang dikatakan Adam itu mati. Karena waktu menyentuh buah itu dia mati. Mati artinya bukan meninggal dunia, Bapak Ibu. Mati artinya kehilangan kemuliaan Allah. Mati artinya tidak mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, terputus relasinya. Itulah mati. Nah, dikatakan di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini dahsyat sekali ayatnya. Jadi Allah itu tidak bisa menabrak ayatnya. Apa? Ayat yang sudah dia katakan. Dia katakan upah dosa adalah maut. Nah, Allah itu tidak bisa berkata, "Oh, kamu itu baik. Udah oke, masuk surga aja, masuk surga." Nah, artinya dia menabrak firman-Nya sendiri. Nah, maka itulah dia harus mengirim ya Yesus turun ke bumi. Siapa nanti Yesus kita lihat, ya, harus ada yang diutus ya untuk turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pahami Amsal 25 dari Perjanjian Lama ya ayat 2. Dia katakan ini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Sebetulnya ini merahasiakan firman-Nya, ya. Merahasiakan sesuatu ini adalah firman-Nya. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, kita umat manusia ini, kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita ialah apa? Menyelidiki, mengkaji firman itu. Ya, baik secara eksegese, secara dalam lingkup hermeneutika, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari firman-Nya. Nah, maka coba kita lihat ini yang dahsyat ya Bapak Ibu. Di Lukas 24 ayat 44 dia berkata apa? Ia berkata kepada mereka, mereka ini bukan kita ya, murid saudaraku. Mereka di sini adalah murid-murid Yesus di zaman itu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, masih bersama murid-muridnya dia katakan, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, dia bilang ya, dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi semua nubuatan, Bapak Ibu, semua nubuatan yang tertulis di Perjanjian Lama, baik di kitab Musa, kitab Nabi, para Nabi, dan kitab Mazmur, semuanya harus digenapi manakala Kristus masih bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Tetapi di ayat 45, pada saat Yesus berkata demikian, murid-muridnya nggak ngeh, Bapak Ibu Saudaraku. Murid-muridnya nggak paham. Ya, padahal ya, ini kan Yesus mau terangkat ke surga. Padahal apa? Murid-murid itu hidup bersama-sama dari pagi, siang, malam. Sehari 24 jam, selama 3,5 tahun mereka tidak mengerti. Maka apa yang dilakukan Kristus? Maka lalu ia, Kristus, membuka pikiran mereka, murid-muridnya. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Jadi ternyata murid-murid Yesus yang hidup 3,5 tahun dengan dia saja tidak mengerti. Ya, sampai Kristus harus buka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, dalam hal ini kitab suci yang dimaksud adalah perjanjian-perjanjian lama itu mereka mengerti. Ya, mengerti. Maka nanti setelah itu Roh Kudus mengajar mereka. Sehingga mereka bisa bercerita di perjanjian baru. Ya, setelah itu mereka artinya dari perjanjian lama menceritakan bagaimana penggenapan di perjanjian baru. Nah, kita juga lihat di Lukas 12 ayat 12 ya, juga Yohanes 14 ayat 12, intinya adalah
Roh Kudus akan mengajar kamu, mengingatkan kepada kamu tentang apa-apa yang telah diperkatakan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi inilah luar biasanya Roh Kudus bisa mengajar. Dia bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan hikmat kepada kita pun yang saat ini ada, manakala kita betul-betul membaca dan meminta Tuhan membuka pikiran kita. Maka kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dari ayat-ayat yang tertulis. Nah, di Kolose 2 ayat 2, ini sangat dahsyat ya. Paulus ini nggak sembarang berkata, karena Roh Kudus yang mengajar dia. Ya, dia katakan apa? Supaya hati mereka, ya ini orang-orang percaya zaman itu ya. Orang-orang percaya zaman itu. Supaya hati mereka terhibur. Dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Dan keyakinan pengertian. Dan, nah ini penting Bapak Ibu. Mengenal rahasia Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu Kristus. Jadi rahasia Allah tidak lain Bapak Ibu adalah apa? Kristus sendiri Bapak Ibu, ya. Kristus itulah rahasia Allah yang terbesar yang banyak tidak dimengerti oleh banyak orang. Bahkan jangan orang-orang di zaman sekarang, saudaraku. Bahkan ahli Taurat, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, para imam pun tidak mengerti siapa itu Yesus. Mereka tidak paham, saudaraku. Nah, di sini nanti kita belajar lebih dalam bahwa di kitab Hosea 4 ayat 6 dikatakan, ya di perjanjian lama, sudah ada deklarasi, Tuhan berkata, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Nah, ini penting banget ini. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Nah, nanti di Kolose 2 ayat 16-17 ini, di 16 terutama, ya, banyak masih orang di zaman saat ini pun berpikir Kristus masih menceritakan terus, memandang, menunggu Yesus akan datang dalam wujud manusia. Padahal di Kolose 2 ayat 16 sudah dikatakan, kami tidak lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Kenapa? Karena manusia telah menjadi manusia baru, manusia roh. Dulu, kalau kami dulu pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Dahsyat nggak? Sekarang tidak lagi diukur dengan ukuran-ukuran manusia. Nah, ini yang banyak tidak dipahami banyak orang, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita tidak bisa melihat Kristus dengan ukuran-ukuran manusia. Nah, inilah dahsyatnya Kristus itu rahasia yang terbesar dalam kehidupan ini. Saya lanjut. 4a. Nubuatan di perjanjian lama dan penggenapannya di perjanjian baru. Contoh, Bapak Ibu Saudaraku, di kitab Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Nah, di sini kita sudah mulai mendapat satu istilah, satu terminologi yang disebut apa? Roh Allah. Melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat 3 berkata apa? Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah yang mana? Allah yang roh itu, Bapak Ibu. Yang roh itulah yang berfirman. Dia katakan apa? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Loh, terang apa ini Bapak Ibu? Karena pada waktu itu, ya, matahari, bulan, dan bintang belum ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah berkata, jadilah terang, maka terang, lalu terang pun jadi. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengartikan literal seperti ini. Tapi kita harus bisa menangkap esensi, makna dari ayat ini. Nah, makna ayat ini adalah deklarasi. Satu deklarasi dari Allah yang roh berkata apa? Di sini artinya, jadilah terang. Dia katakan dia ini deklarasi, lalu terang jadi. Ini deklarasi adalah Kristus adalah terang dunia. Itu sebetulnya maknanya. Makanya dikatakan di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
Katanya, akulah terang dunia. Nah, inilah yang dimaksud di Kejadian 1 ayat 3, Bapak Ibu. Jadi Kejadian 1 ayat 3 ini sebetulnya berbicara tentang Kristus. Ya, satu deklarasi yang menyatakan akulah terang dunia. Nah, maka itu diulang oleh Yesus di Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah terang hidup di dalam orang percaya. Maka ini yang kita katakan sering di pengajaran kita berkata, yang hidup bukan kamu lagi, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Maka Kristuslah yang memancarkan terangnya dalam setiap orang percaya. Sehingga orang percaya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi jawaban dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan mau. Ini video bagian pertama dan akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. See you then.